setiap langkah yang kita lakukan itu terkait dengan Pancasila, ya, sesuai dengan nilai yang ada di Pancasila, bukan dari falsafah atau ideologi dari negara lain, gitu ya. Karena apa? Karena ideologi negara lain saat ini sudah sangat apa mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar nggak sadar kita melakukan itu, baik dari blok timur yaitu komunis, blok barat, terutama kalau saya lihat di sini adalah blok barat. Ya, blok barat itu bisa dikatakan pengaruhnya 10 masuk Indonesia, kalau blok timur cuma satu. Nah, yang selama ini kita ributkan adalah tentang komunis, komunis, dan komunis. Nah, kalau kita perhatikan komunis itu malah nggak banyak memberikan dampak apapun pada negara kita. Ya, memang ada trauma, ya, trauma sejarah yang terkait dengan komunis ini, ya, kemudian itu menjadi gorengan terus-menerus oleh para elit politik di Indonesia. Tapi sekali lagi saya bilang dengan kondisi yang seperti hari ini, kalau kita lihat di negara-negara yang pahamnya komunis, itu mereka sendiri juga sudah bukan lagi seperti dulu komunis yang zaman dulu, tapi sudah mulai tergeser, tergerus dengan paham-paham dari negara lain, khususnya negara-negara Barat, ya. Dan Indonesia di kata apa yang kita menggunakan blok netral gitu ya, non blok, tidak blok ke kanan maupun ke kiri, kita juga mengalami gerusan dari ideologi ini, ya, paham-paham dari kapitalis ini masuk ke Indonesia sedikit banyak akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Salah satunya itu adalah hidup hedonis, ya. Ini saya buka dulu studi kasusnya. Nah, ini yang sudah mengumpulkan itu 41 dari 57 mahasiswa. Nanti saya refresh dulu. 42, masih ada 15 orang belum mengumpulkan. Masih saya tunggu sampai pukul 11 siang hari ini. Ya, jadi bagi kalian yang belum mengumpulkan, ayo masih saya tunggu. Nah, naik ke atas, ini adalah topik utama kita, gaya hidup hedonis di Indonesia. Oke. Gaya hedon ini bukan sesuatu yang aneh kalau kita lihat di sekitaran kita, ya, banyak studi apa contoh-contohnya, yaitu belanja yang berlebihan, ya, kita beli sesuatu yang hanya untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan mata kita, memuaskan nafsu kita, yang pada intinya sebenarnya barang-barang itu tidak banyak bermanfaat bagi kita. Seringkali malah kita beli kemudian ditaruh aja di pojokan gitu, dan akhirnya masih dalam bentuk segelnya sampai akhirnya rusak, tidak digunakan sama sekali, atau bisa dikatakan digunakan tapi jarang-jarang digunakan hanya untuk pamer, ya, flexing contohnya, ya, yang pamer di media sosial, semuanya dipamerin, makan di sini dipamerin, ya, pergi ke sana dipamerin. Tapi dalam artian itu ya sesekali boleh gitu ya, tapi jangan kemudian itu menjadi satu gaya hidup kita. Kalau kita coba lihat di media sosial kita pribadi, apakah itu semuanya terkait dengan pamer-pamer tadi itu, ya, pamer makan di sini, pamer milik ini, pergi ke sana dipamerin macam-macam gitu ya, dan akhirnya ini menjadi satu seperti kayak kebiasaan kita gitu ya. Ini tentang gaya hedonis di Indonesia, itu salah satu yang masuk ke Indonesia, masih banyak yang lain, ya, gaya-gaya hidup yang lain. Contohnya apa, Pak? Misalkan cerita tentang uh, instan, gaya hidup instan. Ya, gaya hidup instan itu adalah segala sesuatunya inginnya cepat, ya, cepat, 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 cepat gitu. Ya cepat kalau memang gaya apa kita bisa kerja dengan cepat nggak apa-apa, itu beda dengan gaya kerja yang cepat gitu. Tapi dalam artian instan di sini adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Makanya muncullah yang namanya KKN. Ya, nah KKN ini kan gunanya untuk yang instan tadi itu. Ya, masuk kampus nggak bisa nyogok orang dalam supaya bisa masuk. Ya, dan saya yakin kalian nggak mungkin akan melakukan itu ya untuk masuk di Amikom. Kemudian ada lagi nanti ke depan misalnya kerja nyogok orang dalam supaya bisa diterima, misalnya jadi PNS, makanya banyak orang yang tertipu di situ. Ya, ada orang yang bilang saya bisa membawa kamu nih dengan bayar sekian, kamu bisa masuk jadi PNS gitu. Tapi yang terjadi adalah uangnya hilang, PNS-nya enggak gitu ya. Itu ada. Ya, kemudian setelah menduduki jabat apa masuk di situ supaya bisa naik ke atas, maka nyogok.
ya, nyogok yang punya kekuasaan di situ, kepala bagian atau orang yang berpengaruh supaya kita bisa naik di posisi tertentu seperti itu. Nah, ini adalah gaya-gaya instan. Ya, nyontek itu juga instan. Nah, selain itu, Pak, oke, kita bicara tentang apa? Sekulerisme. Sekulerisme ini berpikir duniawi, bukan lagi berbicara tentang nilai-nilai agama. Duniawi ini lebih diutamakan. Ya, kita mengagung-agungkan pemikiran kita, logika berpikir kita. Nggak salah logika berpikir kita, tapi yang tolong diperhatikan di sini, dalam sila pertama Pancasila, kita dibatasi di sini tentang nilai-nilai agama. Nah, apakah logika kita itu melanggar nilai-nilai agama, norma-norma agama? Nah, Pancasila mengatur itu, ya, supaya kita tidak, bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, setelah itu kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Di saat itulah kita akan, karena Sang Pencipta kita itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa, memberikan kebebasan kepada kita. Kamu mau nakal-nakal terserah kamu, ya, nanti kalau kamu tidak bertobat, ya nanti tanggung sendiri akibatnya, nggak bisa masuk ke surga, masuknya ke neraka. Ya, karena apa? Kita lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Bisa dikatakan agama itu hanya sebatas di KTP semata, tapi tidak menjalankan ajaran agama itu dengan baik. Nah, itu kan bicara tentang sekularisme. Lalu muncullah yang namanya uh, apa namanya? Ini teori konspirasi, ya, bicara tentang sesuatu yang kita dibawa pada alam logika kita. Oh iya ya betul ya, seperti ini logikanya benar macam-macam. Tapi sebetulnya itu menggiring kita pada satu opini yang bisa dikatakan salah karena tanpa adanya fakta. Teori konspirasi tidak pernah menyebutkan adanya fakta. Tapi selalu bicara kalau ada fenomena seperti ini, logikanya seperti ini, fenomena seperti ini, logikanya seperti ini. Itu secara dunia akademis, ya, di mana kalian sekarang masuk di dunia akademis, itu tidak bisa. Teori konspirasi itu tidak mungkin bisa dijadikan sebagai dasar teori, sebagai dasar untuk kita bahas di satu mata kuliah, apa menjadi satu apa ya pembahasan satu semester. Kita membahas tentang teori konspirasi itu, kemudian bagaimana kita akan membuat sebuah produk yang terkait dengan teori konspirasi, nggak mungkin. Ya, semuanya selalu berbasis teori. Nah, kenapa berbasis teori? Karena dari teori itu terkait dengan perilaku yang ada di lapangan. Ya, perilaku tentang di lapangan yang tidak melanggar norma-norma dan akhirnya itu menjadi di apa penelitian di banyak tempat dan simpulannya itu menjadi sesuatu yang benar. Nah, kemudian dijadikan sebagai teori. Nah, teori konspirasi tidak bisa. Ya, konspirasi di sini tidak mungkin bisa dibuktikan. Karena apa? Datanya mana? Tidak ada. Itu berdasarkan apa pendapat seseorang. Ya mohon maaf, logikanya seperti ini, agak sedikit kasar gitu ya. Kita uh, kumpul nih satu ruangan, tahu-tahu bau kentut gitu ya. Wah ini nggak ada suara, nggak ada apa, tahu-tahu bau kentut lah. Kemudian kita menunjuk seseorang yang kita nggak tahu apakah orang itu yang ngentut atau bukan gitu. Yang penting kita langsung nunjuk seseorang, menuduh dia menjadi pelakunya. Baru dia mau apa menolak, dia bilang gini, saya bukan, bukan, yang lain mungkin. Nah, akhirnya kita nggak punya bukti, nggak punya data. Nah, apa yang kita lakukan ya hanya asal aja, itu teori konspirasi. Bicara tentang sekulerisme. Nah, nah, hedonis salah satunya. Ya, hidup hedonis ini udah banyak di sekitaran kita. Berbelanja yang berlebihan, besar pasak daripada tiang. Nah, itu kan sebetulnya peribahasa yang sudah lama ada di Indonesia. Ya, ini yang eh, apa ya falsafah ini menjadi satu tuntunan bagi kita, guidance bagi kita bahwa besar pasak daripada tiang jangan sampai terjadi. Kita punya penghasilan satu bulan anggap aja 1 juta, tapi pengeluaran 2 juta. Nah pertanyaan saya, 1 juta kekurangannya dapatnya dari mana? Bagaimana cara menutupinya? Bisa dengan cara apa ini menjual harta benda kita sana sini untuk menutupi itu. Ya kalau menutupi satu kebutuhan nggak apa-apa, tapi kalau untuk menutupi gaya hidup kita yang serba menuntut yang lebih dan lebih, supaya kelihatan, supaya kita dilihat oleh orang lain menjadi seseorang yang hebat dari strata yang berbeda macam-macam, tapi sebetulnya itu dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Nah ini bisa dikatakan gaya hidup kita ada gaya hidup hedonis sudah. Ya nanti
Kita akan coba untuk gali lebih dalam lagi ya tentang hedonis. Nanti akan saya lanjutkan cerita saya ini, penjelasan saya. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan pada kalian untuk menjawab soal nomor 2, 3, dan 4. Ya, satu orang cukup satu aja, nggak perlu harus tiga soal itu langsung kalian bikin. Ya, walaupun tugasnya ada 4 soal ya. Satu, berikan ringkasan studi kasus yang Anda pilih. Karena studi kasusnya kan bisa beda-beda. Ya, jadi diringkas di situ. Tapi yang kalian jawab di sini adalah nomor 2 sampai dengan nomor 4. Mari, silakan. Mari, bisa angkat tangan atau langsung bersuara. Silakan. Definisi dari hedonis, kalian bisa apa? Definisinya ini, mau tinggal bacakan aja dari studi apa dari tugas kalian kan udah banyak banget yang bikin tugas kan tinggal baca aja. Saya Pak, Ya, silakan. Afra, silakan saya Afra. menjawab nomor 2 Pak. Nomor 2, oke. Apa definisi dari hedonisme? Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu hedone, yang berarti kesenangan. Hmm, Dan juga pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. oke. Terima kasih Pak. Ya, oke, Afra. Kesenangan tanpa batas. Ya, hedon. Hedon itu gaya hidup. Hedonisme itu satu paham. Ya, lama-lama itu menjadi satu paham dari satu kelompok, dari satu orang, kemudian ada kelompoknya, akhirnya menjadi paham dari kelompok itu. Maka muncullah yang namanya kelompok sosialita, misalkan, gitu ya. Terima kasih ya, Fra, untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, nomor 2 nggak perlu lagi dijawab, karena itu definisi ya, tadi sudah diwakili oleh Afra. Kalian tinggal memilih soal nomor 3 atau nomor 4. Mari, silakan. Saya, Pak, Ya, silakan, Rafif. Nomor berapa, Fif? saya menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah Anda setuju dengan Tiga. hedonisme? Ya, sekalian alasannya ya, Fif. Menurut saya, hedonisme dapat menjadi pandangan hidup yang positif jika dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak berlebihan, Pak. Terus, Hmm, hedonisme itu dapat mendorong masyarakat untuk menikmati hidup dan menghargai hal-hal yang baik dalam hidup. Namun, hedonisme juga dapat menjadi pandangan hidup yang negatif jika dilakukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan berlebihan. Hedonisme dapat mengarah pada konsumerisme, pemborosan, dan kecemburuan sosial. Itu hmm. Pak, ada dua pandangan, Pak. Oke, Rafif, terima kasih sekali untuk jawabannya. Berikutnya, silakan. Ya, Lutfi. Baik, sebelumnya cek suara, Pak. Apakah suara Ya, dapat didengar? jelas sekali. Silakan. Baik. Lanjut. Terima kasih untuk waktunya. Eh, Upaya saya untuk menghindari hedonisme. Ada 4 poin, Pak. Yang pertama, Ya, itu mengubah mindset yang konsumtif jadi produktif. ya. Jadi yang awalnya boros, jadi yang menghasilkan gitu. Lalu Hmm. yang kedua, menyusun target dan rencana keuangan yang Oke. jangka panjang begitu. Lalu yang ketiga, itu tentukan prioritas. Jadi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Oke. Lalu yang terakhir, itu selektif saat memilih lingkaran pertemanan Hmm. atau lingkungan gitu. Lingkungan. Itu dulu Pak dari saya, terima kasih. Oke, Lutfi, terima kasih sekali. Ada 4 hal yang disampaikan. Berikutnya, silakan. Beberapa orang lagi, saya masih tunggu. Saya kasih kesempatan kalian untuk memberikan pendapat kalian. 2 orang lagi deh. Yuk. Habis itu gantian saya ngomong, selesai nanti sambil kalian memikirkan nanti temanya berikutnya apa ya gitu ya. Yang akan kita bahas karena minggu depan kita akan masuk dalam Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kalau bicara tentang etika, maka hal-hal yang bisa melanggar dari etika gitu, tapi nggak usah ngomong tentang masalah politik lagi ya. Etika MK apa nggak perlu ya. Itu udah kita bahas tuntas. Nah, kita membahas tentang etika yang ada di sekitaran kita aja lah gitu ya. Nah, coba nanti minta tolong kalian udah mulai memikirkan kira-kira topiknya apa gitu ya untuk minggu depan. Sembari kita membahas tentang topik hedonis. Mari silakan 2 orang lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 3 atau nomor 4. Silakan. Tinggal membacakan dari tugas kalian, saya kira nggak usah harus
takut mau apa itu udah dijawab, ya sudah diulangi lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar ngomong, belajar untuk berani menyampaikan pendapat gitu. Mari, 2 orang lagi. Saya, Pak, Ya, silakan. Joy, mau 4. nomor 4. Menurut saya, caranya sama kayak Lutfi tadi, menetapkan eh target pengeluaran dalam jangka panjang, terus Hmm, kita harus batasi diri kalau mau memberi reward. Lalu oke. kita harus catat setiap pengeluaran sama pemasukan. Ya, mencatat semua pengeluarannya. Kamu lakukan mencatat pengeluaran ini enggak, Joy? Iya, Pak, biasanya supaya Oke, tidak setiap hari keburu. pengeluaran kamu apa, kamu apa tulis gitu ya, makan pagi sarapan jumlahnya berapa, kemudian beli ini jumlahnya berapa dan seterusnya gitu, Joy. Kamu lakukan? Iya, Pak. Ya, oke, luar biasa ya. Berikutnya silakan 1 orang lagi terakhir. 1 orang lagi terakhir, silakan. Ya, Pak. Ya, bisa pergi. Saya ingin menjawab nomor 3. Nomor Saya tidak 3. saya, saya tidak setuju dengan hedonisme karena Mm-mm. sifat hedonisme bertentangan dengan konsep kesederhanaan yang diinginkan dalam Islam. Oke, Itu saja, Pak. karena tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam gitu ya, Sis ya. Iya, Pak. Oke, good. Normanya apa, Sis? Supaya yang non-Muslim ini bisa tahu juga gitu. Ya, kalau di Islam itu setahu saya harus bersifat sederhana gitu, Pak. Apa adanya, nggak usah Oke, berlebihan. Terus setiap barang yang kita beli, setahu saya itu nanti nanti bakal dimintai pertanggungjawaban, dihisap gitu, Pak. oke. Siap apa yang kita beli itu akan ada pertanggungjawaban nanti pada saat kita sudah meninggal nanti. Gitu ya, Sis ya. Benar, Pak. Oke, terima kasih sekali untuk jawabanmu dari teman-teman yang lain. Oke, sesuai dengan janji saya tadi, ya saya akan melanjutkan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi itu tentang hedonis. Jadi kalau mengacu dari arti hedonis itu sendiri, sebetulnya itu sesuatu yang berlebihan. Nah, berlebihan di sini ada sesuatu yang buruk. Apakah kita nggak boleh memenuhi kebutuhan kita, Pak? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Kita hidup di dunia ini selama hidup, ya kita pasti punya kebutuhan-kebutuhan. Apa sih bedanya antara kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan itu yang ada tepat di depan mata kita. Tepat di depan kita, itu adalah kebutuhan. Keinginan itu sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Jadi kita bisa bayangkan jauh sekali gitu. Ya, itulah keinginan. Kebutuhan kita apa toh, Pak? Kebutuhan itu ya sandang, pangan, papan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Kalau kita tidak segera penuhi, maka akan mengganggu kehidupan normal kita. Itu maksudnya. Ya, kebutuhan itu adalah kebutuhan apa sesuatu yang harus kita penuhi, segera kita penuhi karena akan mengganggu kehidupan kita. Contoh misalkan, saya lapar gitu ya. Maka saya butuh makan. Nah, ada 2 pilihan makan. Apakah makan ini ya makan yang penting apa sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, ya kebutuhan tubuh kita itu kan makan makanan yang bergizi gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Apakah itu memenuhi? Bisa juga loh makan ini bisa masuk dalam gaya hedonis misalkan. Hedonis dalam artian apa? Makan di rumah makan yang berkelas. Kalau setiap kali makan harus di sana, kalau nggak di sana saya nggak mau. Tadi disampaikan oleh teman kalian, kan ya bagaimanapun juga kan kita harus bisa ini ya, kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Iya betul, tapi dalam artian jangan berlebihan. Oke, saya misalkan contoh, saya udah punya penghasilan yang menurut saya udah cukup. Dulu waktu saya kuliah seperti kalian, bisa dikatakan tidak bisa memenuhi itu semuanya. Ya pada saat kerja apakah saya nggak boleh memenuhi itu? Boleh. Tapi ya jangan kemudian itu menjadi gaya hidup saya sehari-hari. Ya, dan akhirnya apa? Penghasilan saya yang harusnya bisa digunakan untuk 1 bulan, mungkin ditambah lagi ada sedikit apa dipakai untuk tabungan masa depan. Itu saya habiskan bulan ini. Soalnya hari ini saya dapat, hari ini saya habiskan, hari ini saya dapat, hari ini saya habiskan semua.
tanpa saya berpikir untuk masa depan. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya hedonis tadi itu. Ya, hedonis tidak perlu harus melihat orang lain, diagumi orang lain, karena hedonis itu mengacu pada diri kita masing-masing. Apakah kita membeli itu? Saya gampangannya ginilah. Kalau kita bicara tentang apakah itu hedon apa enggak, Pak? Gaya hidup hedon atau tidak? Sekarang gampang. Kita coba lihat dari barang-barang yang kita miliki, ya. Barang-barang yang kita miliki, sesuatu yang kita belanjakan, sesuatu yang kita beli, yang kita konsumsi, makanan segala macam itu kan kita konsumsi. Pertanyaannya adalah pada saat kita makan itu kita ingin menunjukkan pada orang lain, pamer pada orang lain supaya orang lain itu melihat kita lalu menjadi kagum. Jadi tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, ya memang memenuhi kebutuhan kita, tapi ada tujuan yang lebih besar. Kita ingin memamerkan kepada orang lain supaya orang lain itu melihat kita beda. Kemudian kita akan dikagumi oleh orang lain dan akhirnya memunculkan kesombongan. Kesombongan dalam diri kita masing-masing. Atau kita membeli itu memang kita butuh. Nah, kalau bilang butuh, maka tidak ada batasannya butuh itu. Karena butuh itu kan sesuatu yang harus kita penuhi gitu ya. Contoh misalkan, contoh yang lain, saya ingin membeli sepatu gitu ya. Saya dulu punya teman kos, anaknya biasa aja, sederhana. Tapi kalau dia beli barang yang dia akan gunakan dalam jangka panjang, dia tidak beli barang-barang yang biasa. Brand-brand biasa itu enggak. Brand-brand yang bisa dikatakan cukup cukup mahal gitu ya, brand yang cukup terkenal. Contoh misalnya sepatu, dia beli Nike. Saya beli sepatu biasa. Saya tahu dia dari keluarga yang bukan keluarga yang berlebih juga. Ya, dia beli sepatu dengan harga yang mahal. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu nggak sayang nih beli sepatu harga mahal Nike, kita tahu sendiri kan harganya. Kemudian, kamu nggak beli sepatu yang biasa. Apa yang dia sampaikan? Saya melihat sepatu itu bukan hanya untuk mereknya seperti itu. Saya nggak pernah melihat itu. Tapi saya melihat sepatu ini bisa tahan berapa lama. Kalau saya bisa gunakan sepatu itu bertahun-tahun, mulai dari saya kuliah sampai saya lulus, dan setelah saya lulus, sepatu masih bisa saya pakai dengan kondisi yang bagus. Kenapa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sepatu ini nyaman di kaki saya. Saya merasa telapak kaki saya itu bisa dengan nyamannya menggunakan sepatu ini dan tidak merasa tersiksa dengan sepatu ini yang lebih menekan jari-jari saya sehingga nanti kalau digunakan dalam jangka panjang, seharian misalkan digunakan, lalu kaki saya sakit, jari-jari saya sakit. Maka dia bilang, saya beli sepatu ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena saya melihat dari fungsinya, umurnya yang panjang. Kalau saya beli sepatu biasa, satu, cepat rusak. Yang kedua, kalau saya pakai tidak sesuai dengan telapak kaki saya, maka yang saya lakukan adalah ya sedikit lebih mahal memang, tapi dari situ saya bisa pakai lama dan nyaman. Nah, saya pikir, oh ini bukan hedonis namanya, karena dia memang butuh dengan spesifikasi tertentu. Pak, saya punya aktivitas di luar kampus ini untuk cari uang tambahan, Pak. Saya beli iPhone, Pak. Saya punya mimpi, saya punya keinginan beli iPhone. Lalu saya kerja part-timer, Pak. Dari hasil itu saya gunakan untuk beli handphone saya, yang iPhone ini, atau beli Mac, laptopnya. Apa nggak boleh, Pak? Saya menikmati hasil kerja saya sendiri. Boleh, silakan aja. Kalau itu memang kalian butuhkan. Kalau memang kita butuhkan. Seorang ahli komputer, ya IT, kalau kalian lihat, IT itu setahu saya, mereka banyak menggunakan Mac, ya buatan produknya Apple, itu banyak. Kenapa? Karena itu terkoneksi satu dengan yang lain. Pada saat dia kerja di atas meja, dia akan berhadapan dengan dalam jangka panjang, dia akan menggunakan Mac yang CPU. Ya, dan CPU yang mereknya Apple itu kan juga ada. Ya. Nanti pada saat dia pakai CPU, mereknya Apple. Nanti karena dia aktivitasnya pergi kemana-mana, dia butuh yang namanya laptop. Nah, maka dia beli Mac. Supaya apa? Terkoneksi dengan CPU-nya. Di saat yang lain, dia juga beli iPhone. Digunakan untuk apa? Karena kalau nggak mungkin dong kalian bawa kemana-mana laptop gitu kan nggak mungkin. Maka handphone ini yang akan jadi penggantinya. Nah, dengan kalian orang ini beli iPhone karena konteksnya supaya terkoneksi dengan dua gadget yang sudah dia miliki, yaitu laptop dan CPU-nya.
silakan aja, nggak apa-apa. Ditambah lagi misalkan, wah ini layar monitornya kurang bagus Pak kalau handphone. Saya butuh yang namanya tablet, tab. Silakan aja. Jadi kalian punya 4 ini. Nah, bagi 4 produknya Apple semua ini, terkoneksi satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk apa sih? Memudahkan kerja kalian. Apakah kemudian ini untuk sombong-sombongan? Apakah ini orang lain menganggap kalian sebagai orang yang hedon? Belum tentu. Saya punya teman yang saya ceritakan, teman nanti malam saya ketemu dia. Saya tahu benar dia produknya itu bisa dikatakan Mac semua, Apple semua. Tapi yang dia lakukan di situ adalah barang ini dia gunakan untuk gadget ini dia gunakan untuk connecting dengan barang gadget-gadget dia yang lain. Sehingga kerjaan dia itu bisa dikatakan dimanapun dia berada, kerjaan dia tetap jalan gitu karena semua data-data ada di situ. Dia tinggal ambil, bisa transfer sini macam-macam gitu. Nggak bingung. Apakah ini hedon? Saya bilang tidak. Karena dia memang butuh untuk mendukung pekerjaan dia yang bisa dikatakan load-nya sangat tinggi, kebutuhan data dengan cepat dia harus ambil. Tapi bayangkan kalau ini dia menggunakan non-Apple gitu ya, produknya beda-beda kayak gitu. Nggak connect. Mungkin kalian bilang, Pak kan ada ini Pak, ada Google Drive Pak, kan bisa dipakai di situ. Memang betul, tapi waktu saya lihat, saya terus terang aja bukan pengguna Apple gitu ya. Waktu saya lihat dari apa yang dipaparkan oleh teman saya, waktu saya diajak masuk ke ruang kerja dia, kemudian dia menunjukkan ini, itu macam-macam, konektivitasnya seperti apa, kemudian saya lihat, oh ya benar juga. Itu sesuatu yang sangat saya butuhkan juga. Tapi karena saya lebih berpikir, wah untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, macam-macam, saya pikir, udahlah besok aja lah. Yang penting kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, jangan sampai terganggu, karena keinginan saya yang tadi itu bisa aja loh, saya alasan saya pada keluarga bisa aja karena saya untuk mendukung kerjaan saya ini, karena saya yang kerja, istri saya nggak kerja kan, maka saya bilang ke dia bahwa ini saya butuh ini untuk cari duit loh untuk keluarga, alasan saya seperti itu ya, pasti istri saya akan memaklumi itu dan dia bilang ya sudah silakan kamu beli. Tapi pertanyaan dalam hati kecil saya, apakah saya melakukan itu benar-benar untuk kebutuhan atau hanya untuk gaya-gayaan nanti kalau di depan orang lain, di depan mahasiswa, wah dosanya pakai Mac, wah dosanya pakai iPhone versi terbaru dan seterusnya. Nah, akhirnya motivasinya bukan untuk kerja, tapi motivasinya untuk dikagumi oleh orang lain supaya menjadikan saya orang yang hebat, kelihatan orang hebat, dan akhirnya muncul kesombongan saya. Nah, ini yang dinamakan dengan hedon. Banyak ya terjadi seperti itu. Jadi kalau definisi dari hedonisme itu kan bukan memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan. Ya, keinginan ini tanpa batas. Sampai orang mau mati pun seringkali terjadi dia memberikan nasihat-nasihat ataupun apa ya, pesan-pesan terakhir gitu. Kamu harus ini. Pertanyaan saya sederhana aja. Ini sesuatu yang sifatnya butuh atau keinginan yang tidak dipenuhi, yang tidak bisa dia penuhi, karena bagaimanapun juga umur manusia itu ada batasnya, dan akhirnya dia melanjutkan ambisi dia ini, memberikannya kepada orang-orang yang masih hidup, keluarga-keluarga terdekat dia, untuk melanjutkan keinginan dia. Nah, orang ya saya mau bilang di sini kalau orang udah meninggal itu yang butuhnya apa atau tidak ada selain kain kafan atau ya atau baju terakhir yang akan dia gunakan, setelah itu hancur semuanya berikut dengan badan kita, roh kita aja yang kembali kepada Sang Pencipta. Nggak butuh apa-apa. Seperti ibaratnya kita lahir di dunia ini, nggak ada yang lahir udah langsung pakai jas, pakai sepatu heels gitu, nggak ada. Mah repot ngetok kene piye gitu ya. Mengeluarkannya bagaimana? Ya kita keluar dengan apa adanya, kita nggak pakai baju apa-apa, telanjang bulat gitu ya. Kita keluar, itu menunjukkan apa? Ya itulah asal kita dan kita akan kembali seperti pada saat kita dilahirkan. Ya seperti itu. Ya. Nah, hanya pada saat hidup itu yang kemudian kita inginnya macam-macam. Setuju nggak dengan hedonis, Pak? Ya pasti tidak, karena itu terkait dengan gaya hidup yang berlebihan. Itu kan sebetulnya munculnya di apa ya? Nah, munculnya tadi udah disampaikan di Yunani kan. Kita perhatikan itu menjadi paham kapitalis. Paham kapitalis kan lebih mengagung-agungkan pribadi dia sendiri, individualismenya dia sendiri. Ya, bahwa saya harus seperti ini, saya harus kelihatan
seperti ini, harus berlatihan seperti itu, macam-macam. Itu kan pribadi dia masing-masing. Ya, dengan setuju dengan hedonis, saya bilang, ya itu gaya hidup barat sana yang selama ini kita gunakan. Kita tidak pernah, kita selalu kita waspada pada blok kiri, ya, blok komunis, tapi kita terlena dengan blok barat. Nah, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang ke barat-baratan jadinya. Ya, tadi flexing, kemudian ada sultan, ya, istilah sultan, kemudian ada Crazy Rich gitu ya. Itu kan film dari Thailand itu yang menceritakan tentang judulnya kalau nggak salah juga Crazy Rich gitu kan. Nah, ini yang kemudian orang lalu mencoba untuk mengikuti gaya hidup itu karena seharian kalau dikatakan tadi di sekitaran saya harus pintar-pintar memilih ini Pak, teman-teman cycle saya yang paling dekat ini yang hati-hati memang betul. Tapi seringkali kita itu terpapar dengan hal-hal yang di luar itu. Kita buka media sosial, dia teman mengupload dia makan di mana, ya dia pergi kemana, dia pakai apa, dia beli apa, macam-macam, gitu ya. Flexing ibaratnya. Ya, flexing itu berlebihan, dia memamerkan semuanya. Apakah kita nggak boleh Pak memamerkan apa yang kita miliki setelah saya berusaha semaksimal untuk dapat itu? Boleh, nggak apa-apa. Sebagai wujud kebanggaan kita. Tapi jangan didasari untuk mencapai kesombongan tadi itu. Untuk memunculkan kesombongan. Kita hanya menunjukkan bahwa saya bangga bisa mendapatkan ini dan tolong diperhatikan barang itu, sesuatu itu memang kita sangat butuhkan. Sama-sama mau makan. Kenapa sih harus makan di hotel bintang 5, di restoran yang berbintang, restoran yang hebat? Ya memang sesekali boleh pada saat ulang tahun, boleh Pak, boleh, silakan aja siapa yang nggak boleh sih. Ya setahun sekali kok Pak, boleh. Jangan kemudian yang ngomong 1 tahun sekali karena ulang tahun, iya. Tapi untuk yang lain dapat nilai UTS bagus, pesta pora, gitu kan? Kemarin kan saya rilis nilai UTS kalian, ada yang bagus, ayo pesta ayo, karena nilai saya bagus, teman-teman diundang semuanya. Untuk mata kuliah Pancasila, nanti mata kuliah yang lain dapat nilai bagus juga untuk UTS-nya, ayo di pesta, ayo kita rayakan dengan pesta-pesta. Nah, yang ini loh yang saya mau bilang pada kalian, ini berlebih jadinya. Yang saya miris di sini sebetulnya kan kaitannya dengan hari raya keagamaan. Ini sudah mulai bergeser. Hari raya keagamaan yang besar-besar itu menjadi gaya hidup hedonis jadinya. Contoh, ya ini entah lagi mau Natal nih. Bagi saya, kami yang beragama Nasrani, Natal itu adalah satu peristiwa yang harus kami syukuri, kami harus lebih dekat pada Tuhan, kita diingatkan gitu kan. Kita harus lebih banyak beribadah, itu maksudnya. Tapi yang terjadi adalah Natal kalau tidak diimbangi dengan membeli baju baru, itu bukan Natal. Natal kalau tidak diimbangi dengan kita makan-makan di tempat yang mewah, itu bukan Natalan namanya. Nanti kalau kita lihat lagi nanti pada saat Lebaran, ya Lebaran di sini, ya nggak apa-apa. Kenapa sih orang beli banyak makanan? Kenapa orang harus beli baju baru? Baju yang lama aja kadang-kadang masih kita gunakan sekali aja pada saat Lebaran. Lebaran berikutnya, wah malu Pak, Lebaran yang lalu kan kita udah pakai baju ini, masa Lebaran berikutnya masih pakai baju yang sama. Ya kalau memang eh, kalau dikatakan kita butuh, pertanyaan saya butuh nggak? Ya butuh Pak, karena untuk dipakai untuk hari raya yang fitri ini kita 1 bulan penuh kita ibaratnya berpuasa. Ya, puasa yang paling berat itu kan bukan karena puasa makan dan minum. Puasa yang berat ini adalah puasa nafsu. Nah, itu loh. Yang paling berat itu puasa nafsu, nafsu untuk berbuat jahat, nafsu untuk ngomongin orang, yang gibahin orang, nafsu untuk tidak iri pada orang lain, ya, nafsu pikiran-pikiran jorok. Nah, ini yang paling berat. Kalau nafsu untuk makan dan minum, saya bilang itu sesuatu yang mudah kok. Ya, nafsu tidak makan, kita menahan diri
beda. Kami dibebaskan untuk berpuasa, tapi ada puasa yang wajib pada saat hari Jumat. Hari Jumat itu kami akan berpuasa dengan sesuatu yang menurut kami paling kami sukain apa? Ya itu yang kami puasa. Misalkan saya paling suka makan daging ayam. Oke, kalau gitu nanti setiap hari Jumat kita diminta untuk tidak makan daging ayam. Hari yang lain boleh, silakan. Ada yang bilang bahwa, oh enggak, kalau yang itu mudah Pak. Kami akan puasanya selama 40 hari tidak makan daging sama sekali. Ya silahkan. Ya. Tapi yang terpenting di sini adalah puasa nafsu itu tadi itu. Kalau untuk makan, saya kira makan dan minum. Dan kalau orang Katolik itu puasa minumnya, kalau minum bebas ya. Tapi kalau makan itu cuma makan kenyang 1 kali sehari. Udah, kami nggak boleh makan yang lain. Ya untuk snack macam-macam itu nggak boleh. Jadi hanya makan sehari sekali kenyang. Udah, istilah kenyang itu kan macam-macam. Ya kenyang ya sudah, kalau udah makan nasi kenyang sudah cukup. Pak, kalau makan tidak kenyang boleh nggak, Pak? Ya nggak bisa. Makan itu sekali langsung kenyang. Itu puasanya. Ya nggak bisa kemudian disamakan dengan agama yang lain. Masing-masing ada. Orang yang di Jawa, ya, yang kejawen gitu. Mereka juga punya puasa. Maka kalian pernah dengar kan puasa mutih. Puasa mutih hari Selasa dan hari Kamis. Kamis dan Selasa Kamis gitu ya. Mutih Selasa Kamis, ya. Selasa hari ini gitu ya, dan Kamis besok. Masa mutih, mutih apa? Minum air putih. Nasi putihnya berapa? 1 genggaman. Jadi kalian bisa bayangkan makan nasi itu nasi putih tok. Itu 1 genggaman. Jadi dia hanya megang 1 genggaman, itu yang dia makan. Lainnya disingkirkan, dia nggak makan. Itu juga dilakukan. Itu bentuk puasa. Tapi lebih banyak di sini kita lebih banyak bersikir, lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan sesuai dengan iman kita masing-masing. Nah, hidup hedonis itu ya gaya yang bisa dikatakan eh, mempengaruhi gaya hidup kita yang lebih ke sekulerisme, lebih ke arah duniawi. Orang menjadi berbeda melihat kita menjadi orang-orang yang tinggi hati. Nah, repotnya adalah banyak orang-orang di sekitaran kita yang kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih itu. Contoh misalkan, ada seseorang dengan gaya kiriman 1 bulan cuma 1 juta. Harusnya kan bisa dihitung itu kebutuhan kita 1 bulan itu berapa, kemudian uang saya hanya 1 juta, kira-kira dengan uang ini saya akan pengeluaran ini jumlahnya sekian, dihemat sana sini supaya dalam 1 bulan 1 juta itu cukup gitu. Ya, syukur-syukur masih ada sisa sedikit untuk jaga-jaga. Siapa tahu ada pengeluaran yang tak terduga harus kita keluarkan. Nggak mungkin dong kalian tidak tinggal dengan orang tua, kemudian kalian akan langsung minta mendadak ke orang tua. Ya kalau orang tua punya, kalau nggak punya bagaimana? Kasihan juga kan. Maka kita yang harus tahu diri, karena orang tua kita juga harus menghidupi adik-adik semuanya yang masih sekolah, kalian juga masih kuliah, biaya hidup masih besar. Nah, orang tua mau kerja lebih keras lagi untuk bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Maka kita coba berhemat. Oh, saya masih punya sedikit, ini saya tabung supaya kalau ada sesuatu saya bisa pakai dari tabungan itu. Saya mau beli laptop nih, oke kalau gitu saya nabung-nabung. Ya, wah ini masih lama nih, baru saya butuh laptop dalam waktu singkat. Bagaimana caranya? Ya coba cari pekerjaan-pekerjaan sambilan yang halal. Karena sering terjadi untuk memenuhi bukan kebutuhan, keinginan ini, akhirnya orang jatuh dalam perilaku-perilaku yang tidak benar. Ya, contoh misalkan, mohon maaf saya sebutkan, seorang cowok, gitu ya, seorang cowok, nggak usah langsung cewek dulu ya, cowok dulu. Cowok ini dia punya penghasilan 1 juta, tapi karena untuk gaya hidup dia, yang gaya hidup ini tidak hanya melulu cewek ya, cowok juga. Nah, untuk supaya kelihatan dia hebat, kemudian cewek-cewek banyak yang mendekati dia, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia memang baik hati, tapi karena dia royal ya dengan uang dia, nggak tahu uangnya dari mana. Ya, yang penting dia punya prinsip adalah saya harus punya uang banyak ini supaya cewek-cewek kagum sama saya bisa memilih hari ini pacaran sama siapa, besok dengan siapa, macam-macam ganti-ganti pasangan. Ya, maka dia menghalalkan segala cara. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara mencuri, tapi wah itu saya bukan kelas saya Pak mencuri. Maka dia menjual tanda petik badannya dia. Ya, kok bisa Pak? Ya itu yang namanya gigolo, ya kan? Ada Pak? Mau banyak, jangan khawatir. Ya, gigolo, jadi simpenannya
tante-tante girang gitu. Ya. Nah, yang cewek bagaimana? Ya sama dengan yang cowok tadi itu. Ya, maka dia nempel sana, nempel sini. Ya, tanda petik dia menjual dirinya, maka muncul yang namanya ayam kampus, ya, mahasiswi yang menjual dirinya, menjual badannya untuk mendapatkan uang di situ untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, nanti akhirnya ujung-ujungnya menjadi simpenan dari seseorang. Ya, saya yakin kelas ini tidak melakukan itu. Ya, dan kalau jangan sampai terjadi. Ya, saya yakin kelas ini baik. Ya, nggak mungkin nggak. Nanti kalau saya ngomong kelas yang lain, nanti apa gantian jelek-jelekin kelas ini ya? Enggak ya, bercanda. Ya, saya yakin mahasiswa Amikom tidak akan melakukan itu. Ya. Nah ini, ya. Jadi dengan hedonisme itu ya seperti itu ya, kita ingin memenuhi apa keinginan kita yang tanpa batas tadi itu, ini sesuatu yang buruk. Terus bagaimana cara menghindari hedonis? Ya kembali Pancasila itu luar biasa, itu kenapa kita tuh bersyukur punya Pancasila kok ya. Semua hal yang kita miliki, semua hal yang kita beli, tadi disampaikan bahwa nanti suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan di akhirat besok suatu saat kalau kita dipanggil Sang Khalik. Ya. Nah, Pancasila sudah menerapkan di situ. Sila pertama, pertanyaan saya sederhana aja. Pada saat kita beli, kita mendapatkan sesuatu, kita dari hasil yang kita apa beli ini ya. Pertanyaannya sudah sesuai nggak dengan nilai-nilai agama? Oh sudah Pak, ya sudah aman kalau itu sila pertama. Sila kedua, apakah itu membuat orang lain kemudian jealous? Membuat orang lain kemudian menilai kita jadi beda? Ya itu pertanyaannya. Kalau memang ada motivasi di dalam diri kita untuk pamer, dan itu akhirnya akan membuat orang lain jadi apa ya nggak suka dengan kita karena gaya pamer kita itu. Ya berlebihan, baru kita tahu bahwa orang ini kehidupannya sebenarnya orang tuanya biasa-biasa aja. Saya pernah mendapatkan mahasiswa waktu itu, datang orang tuanya minta beasiswa karena dari keluarga yang tidak mampu. Ya, dia hanya setiap harinya itu jual makanan-makanan yang di ini loh, jajan pasar itu loh, kalau kalian lihat itu ya di Jogja sekarang kan banyak ya, di Amikom ada juga. Mungkin kalau kalian keluar dari kos kalian itu kan ada yang kalau pagi-pagi ada orang yang jual makanan-makanan yang di apa ya, dia buka meja cukup besar kemudian makanan-makanan, banyak makanan gitu ya, ada ini itu macam-macam. Nah, kita ambil itu namanya jajan pasar gitu ya. Dulu zaman saya kecil itu biasanya dipakai untuk kalau oleh-oleh ibu dari rumah, apa pulang dari pasar itu biasanya membawakan itu, saya masih kecil itu rasanya senang banget itu ya bisa dapat oleh-oleh itu, walaupun ya sesuatu yang sederhana, misalkan apa klepon dibawain, naga sari, ya makanan-makanan ringan seperti itu. Ya. Nah, eh, tanyaannya adalah apakah makanan-makanan ya yang kita dapatkan tadi itu memang ya itu memang kita butuhkan, ya nggak apa-apa ya, kita beli aja gitu ya, jangan kemudian kita bilang wah apa nggak boleh beli ini, nggak beli itu, ya nggak apa-apa. Saya bilang kalau memang kita butuh, apakah itu menjadi sesuatu yang menjadi kesombongan bagi kita atau enggak. Jadi kan akhirnya kan buat orang lain itu jadi iri pada kita gitu ya. Nah itu. Nah, sila kedua, apakah itu melanggar? Sila ketiga, apakah dengan kita melakukan hedon tadi itu membuat kemudian terjadi perpecahan, terjadi kelompok-kelompok tertentu yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu sosialita. Ya, pada saat Victoria Beckham datang ke Indonesia, ya dengan membawa barang-barang brandednya Victoria ini, kemudian wah langsung yang datang itu ya ibu-ibu sosialita yang biasa mereka beli tas saja perginya ke Singapura. Ya, dolannya nanti mereka ke Paris, nanti setelah mereka kumpul lalu bilang, ini tas ini dari Paris loh, ini baju dari Paris, ini sepatu dari Paris, ini loh fotonya macam-macam gitu. Ya, setelah dilihat benar-benar ternyata branded belinya di KW belinya di Beringharjo, backgroundnya Menara Apple itu ternyata cuman background, bukan backgroundnya sesungguhnya, itu cuman foto aja, kemudian ya kalian orang komputer tahulah bagaimana cara cropping kemudian diedit, bagaimana seolah-olah itu benar itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini yang apakah itu membuat kemudian terjadi kelompok-kelompok ya, dan akhirnya
terjadi gesekan antar kelompok. Nah, kita coba tanyakan dalam diri kita masing-masing sampai akhirnya sila keempat, sila kelima terlanggar semuanya. Nah, kalau itu kita bisa selalu sadar untuk itu, nggak ada masalah. Ya, walaupun saya bilang di sini pada kalian loh, bukan kemudian saya minta kalian untuk pakai baju yang bolong-bolong, baju yang nggak pantas ya enggak. Silakan pakai baju yang pantas. Pantas dalam artian di sini tidak berlebih. Ya. Saya nggak kenal orang ini, tapi saya tahunya cuman kiprah dia di luar. Orang terkaya di Indonesia sekarang adalah keluarga Hartono. Ya, Hartono bersaudara kakak adik, dia punya kekayaan itu sedikitnya 600 triliun, 600 triliun. Pakainya mobil apa? Pakainya mobil biasa, mobil Toyota Kijang, mobil Panther, kayak gitu itu. Dia menggunakannya mobil-mobil biasa, bukan mobil mewah. Dia keluar dengan mobil yang harganya miliaran, enggak. Dia pakai mobil yang biasa. Kemudian ya dia memang punya pengawal. Bagaimanapun juga dia orang pasti punya banyak musuh juga kan ya. Dia juga harus menjaga dirinya sendiri. Tapi pengawalnya juga kayak orang biasa yang mengawal dia, bukan berlebihan yang kemudian pakai baju hitam-hitam semua, kacamata hitam, lalu ada earphone di telinganya yang bisa dia bisa komunikasi dengan para bodyguardnya yang lain, lalu berlebihan dia dijaga di tengah-tengah, jangan sampai nanti ada orang yang mendekat gitu, dilarang. Ya enggak, ya pengawalnya itu cuma beberapa orang yang seolah-olah kalau dia makan itu ya kayak dia membawa rombongan keluarganya gitu, ngobrol-ngobrol dengan temennya, ya seperti itu aja. Ya biasa, tapi sebenarnya mereka itu adalah para pengawalnya. Makanannya bagaimana? Ya makanan biasa di pinggiran jalan kaki lima itu dia makan. Ya, Hartono itu waktu itu salah satunya itu dia makan di soto pinggiran jalan di Semarang yang harga satu mangkok sotonya itu ya harganya paling 10-15 ribu. Bajunya bagaimana? Baju biasa. Dan sebiasa mungkin dia selalu memberikan eh, memberikan penampilan itu yang tidak mencolok gitu ya. Walaupun dia bisa lakukan itu, tapi dia nggak mau melakukan itu karena bagi dia buat apa sih harus menunjukkan seperti itu? Ya, kalau dengan seperti ini aja sudah cukup bagi saya, ya sudah. Mau bilang apa lagi? Ya itu satu dari sekian juta orang pasti ya. Bayangkan kalau kita punya saya aja dengan kekayaan 600 triliun, saya kira 600 triliun itu 600 juta miliar. Oke ya, saya mau bilang pada kalian, 600 triliun itu 600 juta miliar. Kalian punya 1 miliar, itu hanya sepersekian dari kan 1.000 miliar ya. 1.000 miliar itu satu satu triliun. Jadi oke, 600 itu 600.000 miliar ya, 600.000 miliar. Kalian bisa bayangkan duitnya banyak banget tuh. Ya, tapi ya sekali lagi ya, untuk sebagian orang dengan kekayaan segitu mungkin bagi dia ya biasa, kemudian dia perilaku ya biasa. Tapi untuk bagian orang itu sesuatu yang luar biasa. Ya, nah, saya yakin kalau saya punya itu mungkin ya saya beli jet pribadi pergi ke Amikom pakai helikopter gitu ya. Itu sombongnya si Petra gitu. Makanya saya sama Tuhan nggak pernah dikasih lebih-lebih amat gitu ya. Sedikit aja sudah bikin sombong gitu. Nah, jadi bagaimana cara menghindari kehidupan hedonis? Kembali lagi ke materi kita. Maka kita coba untuk selalu bersyukur dari apapun yang kita miliki. Pertanyaannya, apakah kita pernah bersyukur? Apakah kita selalu bersyukur? Mengucap puji syukur, mengucapkan alhamdulillah ya dengan apa yang kita miliki. Saya mendapatkan gaji, misalkan saya melakukan ini kerja, kemudian dikasih orang honor 10.000. Apakah ini satu hal yang perlu disyukuri atau ini sesuatu yang kita bikin marah gitu ya? Berapapun saya coba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri itu. Dikasih, oke, puji syukur. Dibuka 10.000, puji syukur. Ya memang, ya saya punya rezeki yang dikasih oleh Tuhan hari ini adalah sebesar 10.000. Ya sudah, nggak apa-apa. Emangnya dengan 10.000 itu akan membuat saya jadi lebih kaya atau jadi miskin? Ya enggak juga. Ya disyukuri. Kasih dapat gaji lebih gede, puji syukur. Kita mencoba untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Ya. Nah,
Orang yang selalu bersyukur itu selalu dengan kondisi bahagia. Ya, coba lihat aja. Kalau kita bersyukur itu selalu wajahnya itu bahagia, enak dilihat. Daripada orang yang tidak pernah bersyukur, selalu bersungut-sungut. Wajahnya tuh selalu gelap, nggak enak dilihat, gitu. Oke, walaupun dia sekaya apapun, tapi kalau tidak pernah bersyukur dari apa yang dia miliki, ya percuma juga. Semiskin apapun dia, kalau orang ini selalu bersyukur, pasti kehidupannya akan tenang. Sederhana berpikirnya seperti itu kok sebetulnya. Ya, iya, Bapak kan ngomong seperti itu karena Bapak sudah seusia ayah saya, Pak. Kalau Bapak kayak nggak pernah jadi anak muda seperti kami. Oke, saya ceritakan pada kalian, waktu saya masih muda seperti kalian, ya, anak masih kuliah seperti itu. Siapa sih yang tidak ingin dapat ini, punya itu? Pasti. Ya, karena kita punya apa jiwa muda kita itu kan jiwa pemberontak gitu ya, nggak mau kalah gitu. Ya sama, saya juga pernah ngalami kok. Ya, pernah ngalami seperti kalian gitu. Maksudnya jadi anak muda. Ya pengen ini, pengen itu, tapi kan masalahnya kan saya nggak punya. Saya nggak punya kemampuan untuk itu. Minta orang tua ya jelas nggak mungkin. Ya, orang tua saya juga bukan dari keluarga yang berlebih. Ya, ekonominya ya pas-pasan, bukan pas punya ini dapat ingin ini ada pas ada duitnya pas ini ada semuanya enggak. Ya, saya bisa kuliah aja udah syukur, ya dikasih uang saku oleh orang tua aja udah senengnya minta ampun. Nah, saya mencoba untuk mencukupkan itu. Keinginan ada apa? Ada. Ya, keinginan ada. Emangnya kalau ulang tahun Bapak nggak merayakan? Iya, saya ngumpulin uang dikit-dikit, kemudian sesekali ulang tahun raktir beberapa teman-teman dekat, ya kemudian makan, ya untuk mensyukuri bukan apa ulang tahun itu umur kita makin pendek, tapi kita mensyukuri rahmat yang diberikan oleh Tuhan dalam 1 tahun ini. Oh, saya sudah dikasih banyak apa rahmat oleh Tuhan, rezeki, kesehatan, macam-macam di 1 tahun ini, maka kita syukuri. Jadi kita mensyukuri itu bukan ulang tahun ini mensyukuri yang akan datang, mensyukuri dari yang sebelumnya kita dapatkan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Seringkali kita bersyukur itu kan sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Tapi kalau yang tidak menyenangkan bagi kita bersyukur. Salah. Ya, kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu berbicara tentang apa tidak apa ya bersyukur itu karena kita melihat orang lain itu saya melihat orang lain tuh seneng gitu itu bersyukur jadinya ya ulang tahun saya melihat oh ya sesuatu yang tidak menyenangkan bisa saja Tuhan itu memberikan pada kita itu ujian ya untuk apa upaya apa kita jadi lebih bijak gitu ya dalam mengambil keputusan pikiran kita jadi dewasa. Tapi ada juga sesuatu yang tidak menyenangkan karena perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Contohnya, saya nyontek. Oke, saya nyontek. Ketahuan nih, dapat nilai E. Ya, itu bukan cobaan dong. Ya, saya sering kali itu ketawa kalau ada orang korupsi, jelas-jelas korupsi, kemudian dia bilang di media, ini cobaan dari Tuhan. Loh, piye toh? Korupsi kok dia sendiri yang memutuskan korupsi kok dia bilang cobaan dari Tuhan itu kan disalahkan Tuhan jadinya. Saya nyontek ketahuan. Oke. Lalu dosen mata kuliah itu memberikan saya nilai E. Itu bukan cobaan, itu karena akibat saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi beda misalkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, untuk mata kuliah itu. Saya membuat tugas semaksimal mungkin. Semuanya saya ikutin. Saya ternyata hanya dapat nilai C. Setelah saya konfirmasi ke dosennya, ditunjukkan dulu kesalahanmu ini, sehingga kamu dapat nilai C. Ya sudah, syukuri itu. Oh iya ya Pak, ya. Ternyata masih ada beberapa hal yang saya tidak ini teliti pada saat membuat tugas ini atau membuat ujian. Ternyata saya tidak teliti dari petunjuk yang diberikan oleh dosen. Ya sudah, kita syukuri. Artinya Tuhan menunjukkan pada kita untuk lebih teliti. Ya itu boleh kita bilang bahwa oke, itu adalah cara Tuhan untuk menegur saya, cara Tuhan untuk mendidik saya. Tapi jangan kemudian karena saya nyontek dapat nilai E, kemudian saya bilang itu cobaan dari Tuhan. Wah, malah dibalik-balik seperti itu gitu. Nah,
Jadi cara menghindari hedonis ya seperti itu. Ya, jadi kita mensyukuri apa yang dimiliki oleh Tuhan. Ayo kita belajar. Ya, mensyukuri apapun yang diberikan, yang kita alami. Tapi tolong diingat, itu bukan akibat dari apa yang kita lakukan, yang salah kemudian berakibat pada kita. Itu bukan cobaan, itu bukan dari Tuhan. Itu karena akibat yang kita lakukan karena ada sebab, maka akibat yang kita lihat kan akibatnya ini, wah saya dapat ini, dapat itu, macam-macam. Nah, coba dilihat sebab enggak, ya. Siapa tahu kita melanggar dari sebabnya ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kalian pada pagi siang hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan pada kalian untuk bertanya. Sembari saya juga akan memasukkan presensi kalian. Ya. Ini. Atau kita tentukan dulu topik untuk minggu depan ya. Topiknya apa? Terserah kalian yang terkait dengan etika yang ada di sekitaran kita aja. Ya, etika-etika yang mungkin kalian lihat tidak sesuai dengan yang apa ada di sekitaran kita gitu. Etika apa terserah kalian. Ya, yang belum presensi silakan menuliskan nomor NIM kalian, nanti saya mulai memasukkan secara manual. Ada yang punya ide untuk minggu depan kira-kira kita mau bahas tentang apa? Terkait dengan etika. Ada? Yang ada di sekitaran kalian aja, nggak usah harus bingung-bingung cari yang lebih mudah supaya kita bisa diskusi dengan mudah. Apa? Nggak punya ide, Pak, bingung.